Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita dalam Prime Time Talk kali ini dan saya kembali akan mengundang partisipasi pemirsa. Sudah bergabung Pak Herman dari Tanjung Priok. Selamat malam Pak Herman. Selamat malam Pak. Silakan, ada komentar atau pertanyaan Pak? Ya. Silakan. Berbicara masalah fungsi Selamat malam Pak. Ya, silakan langsung Pak. Ya. Saya cuma mengomentari Pak, itu tugas Polri dan TNI itu kan sudah diatur oleh undang-undang. Ya. Nah, oleh karenanya kewajiban Polri dan TNI di sini sudah punya tugas wilayah masing-masing. TNI tugasnya untuk teritorial. Ya. Sementara Polisi. Polri untuk tugas internal keamanan negara kita. Nah, kalau mereka mau masuk ke kancana politik, ini kan sudah salah kaprah, Pak. Ya. Banyak tugas-tugas mereka yang mereka harus emban, narkoba. Antara polisi dengan polisi sendiri sudah baku hantam. Polisi sendiri, aparatur negara, Kapolres, segala macam, sudah banyak penyalahgunaan kewenangan. TNI begitu lagi mau jadi apa negara kita ini? Iya. Berlomba-lomba masuk ke kancana politik. Baik. Nah, artinya negara kita ini makin hancur kalau mereka melayani urusan-urusan politik. Biarlah pembidang ini sudah dibidangi oleh masing-masing dari anggota dewan. Baik. Baik Pak Herman, terima kasih kami sudah bisa menangkap pernyataan yang Bapak sampaikan tadi. Selamat malam Pak Herman. Mudah-mudahan tadi Pak Herman bukan marah-marah ke saya Pak ya. Artinya ini tanda cinta publik terhadap wakil rakyatnya juga gitu kan. Oke, sekarang begini, kita mengkritisi terkait soal bolehnya kapan tadi. Itu bisa jadi perdebatan yang lebih melelahkan tidak? Ya, artinya keputusan kita adalah saat ini bahwa tidak boleh. Nah, kalau kemudian ada yang masih berpikir nanti kapan, ya nanti kita bicarakan. Nantinya itu kapan? Loh, kita bicarakan kan undang-undang kan tidak setiap saat, setiap waktu bisa dirubah juga, begitu kan? Saya kira akan ada perkembangan baru dalam dinamika kehidupan berbangsa dan negara kita ya. Apakah nanti ke depan itu kira-kira akan ada misalnya pengaturan baru bahwa TNI dan Polri boleh berpolitik. Nah, itu saya sendiri juga tidak bisa memprediksi, tetapi kira-kira pada saat ini adalah sudah dipastikan tidak dibolehkan, bukan semata-mata karena undang-undang yang mengatur tentang TNI dan Polri, tetapi juga situasi dan kondisi objektif. Mungkin 20, 15 tahun, 10 tahun ke depan itu soal lain ya. Nah, karena kita juga sekali lagi menegakkan demokrasi berbasis sipil. Nah, demokrasi inilah yang harus dikuatkan terlebih dahulu. Penguatan kelembagaan partai politik, peningkatan kesadaran warga negara di dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa, dan lain sebagainya, itu yang sekarang sedang kita dorong. Pak Arief, ini kan dari sipilnya. Ada nggak wacana atau angin yang berhembus dari Cilangkap yang sebenarnya juga menghembus-hembuskan untuk ingin masuk kembali? Ya, saya kira di dalam bahasan undang-undang pilkada, perubahan undang-undang pilkada, saya tidak mendengar dari TNI maupun Polri yang berupaya untuk memasukkan gagasan kembalinya TNI dan Polri di dalam berpolitik. Saya kira tidak, mungkin hanya ide-ide lepas saja dari beberapa politisi yang kira-kira mencoba berimajinasi tentang satu keadaan yang dimungkinkan dan banyak bahan bacaan yang bisa jadi referensi untuk itu kan, karena memang ada beberapa negara yang membolehkan, ada negara yang tidak, tapi kan harus diukur dari situasi dan kondisi objektif negara masing-masing, kulturnya, perilaku politiknya dan lain sebagainya. Berimajinasi, berpendapat, berpikir tidak apa-apa, jangan sampai dilarang juga. Yang penting mekanisme dinamika politiknya juga sesuai gitu kan, yang berlaku. Sudah diputuskan. Sudah diputuskan ya, selesai sudah. Artinya judul ini harus diganti nanti gitu kan. Tapi apakah ini tanda bahwa kita sudah lebih dewasa sebelum era reformasi, di mana ada mundur lagi dui fungsi ABRI sampai hari ini, Anda bandingkan seperti apa? Enggak, kalau dalam hal kebebasan berpendapat, dalam hal demokrasi, cilakanya atau kurangnya adalah demokrasi itu sekarang ini dimaknakan instrumental. Nah, jadi kalau ada 500 anggota DPR, 300 bilang dinding ini warnanya jangan kita sebut hijau, kita sebut merah, jadi merah. Gitu. Wah, kita demokratis ini karena lebih setengah plus satu. Gitu. Jadi ini yang harus masih tetap ditata. Anda lebih setuju yang namanya demokrasi kita ini ya musyawarah mufakat?
Ya kan pada prinsipnya semua di demokrasi itu musyawarah Iya, mufakat. voting kan juga bagian dari jalan demokrasi. terakhir. Oke. Selalu jalan terakhir. Dan kalau sekali lagi kalau kesadaran politik publik masyarakat sudah tinggi, sudah mapan, sudah matang, nggak ada problem. Yang jadi problem kan, mari kita berkomplot yuk, bilang aja ini unsur misalnya masalah pidana ditentukan melalui voting di DPR gitu. Ini kan fakta itu bisa dinafikan gitu. Nah, sekarang ini dalam kasus ya sekarang misalnya tadi ada pemikiran bagaimana kalau TNI sama Polri calonnya beda terus berantem. Nggak usah TNI Polri, sesama TNI aja emang nggak ada potensi. Kalau dua-duanya mau maju terus nggak mau mundur, yang satu marinir, yang satu angkatan darat pasti berkelahi. Dan berkelahi itu punya senjata mereka. Iya, mereka punya hak untuk menggunakan senjata. Itu tadi ya, hak. Ada wewenang untuk menggunakan kekerasan secara sah. Iya, apalagi sekarang Dia harus dibatasi. banyak kasus juga sekarang Kapolres itu di demo anggotanya loh. Ya, artinya ya ini salah satu dinamika dari perkembangan zaman. Kalau Kapolresnya brengsek kan ada di demo itu. Tapi Mas Kiki kan Anda juga tidak bisa menjawab kalau saya tanya 3 pemilu lagi kita pasti siap atau tidak? Enggak, paling cepat. Saya kan tadi Paling cepat. Ya, sekitar 3-4 dari kondisi sekarang, 3-4 pemilu. Dengan kondisi normal tentunya ya, kan? Ya, tapi kalau masih mau ribut aja persoalan-persoalan 20 tahun yang lalu, ini isu 20 tahun yang lalu loh. Iya, betul. Ya kita nggak akan maju-maju. Ya, paling tidak ya tempatkanlah militer sesuai dengan bidang dan porsinya dan jangan utak-atik anggarannya begitu ya. Biar dia bisa lebih profesional gitu kan. Anggaran itu digedein. Iya. Anggaran digedein, MIF-nya dipenuhin. Iya. Kalau soal ini kita butuh satu episode tersendiri nanti. Mas Kiki terima kasih, Pak Arief terima kasih, selamat bertugas dan sampai jumpa dan pemirsa.